Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulal jur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabah. Amma ba'du. Ikhwatu iman, para pemirsa Hadi Rasul dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini atas kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan juga diberikan kesempatan. Semoga apa yang Allah berikan ini kita bisa membawanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, hari ini kita memasuki awal Ramadan 1441 Hijriah. Di mana saum, di mana Ramadan saat ini tentu berbeda situasi dan keadaannya di tahun yang lalu. Namun esensi perintah sama untuk menjalankan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saum termasuk salah satu rukun Islam. Target dalam ibadah saum diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketakwaan. Tentu saja umat Islam dituntut tidak hanya meninggalkan makan dan juga minum saja, tetapi juga dituntut untuk dapat bisa mengendalikan nafsu, meningkatkan keimanan agar terhindar dari apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu banyak orang yang saum dan tidak mendapatkan nilai di sisi Allah kecuali sebatas merasakan haus dan lapar saja. Setiap muslim dituntut tentunya untuk mengetahui adab ataupun etika saum
yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali langkah yang pertama, hendaklah saum atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa man shama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Jadi siapa yang bangun, kata Rasul, pada malam Lailatul Qadar karena dorongan iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang melaksanakan saum Ramadan itu karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Ini mengawali. Gitu. Jika seseorang akan saum, harus dasar iman dan mengharapkan ridha Allah. Karena kalaulah tidak demikian, maka tentu saja saumnya itu tidak akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun termasuk diperintahkan untuk ikhlas dalam melaksanakan setiap amal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi harus ikhlas. Setiap kita melakukan perbuatan amal soleh itu. Dan ini merupakan syarat pertama kemabruran suatu amal. Jika amal itu ingin mendapatkan ridho dari Allah dan juga pahala. Karena amal itu ada yang mabrur dan juga ada yang mardud. Yang mabrur itu dalam arti yang diterima. Syarat dan rukun terpenuhi. Salah satunya adalah keikhlasan. Yang mardud, syarat dan rukun tidak terpenuhi. Termasuk keikhlasan. Tidak disertai, tidak didasari dengan keikhlasan. Karena iman dan mengharap ridha Allah. Maka semua amal itu akan sia-sia. Demikian juga saum. Ya. Kalau saum ini didasari karena keterpaksaan, gitu, bukan karena dasar iman, buat apa saum? Karena kata Nabi, berapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Bisa jadi karena ia tidak ikhlas. Menjalankan ibadah saumnya itu hanya karena ya merasa dirinya hanya seorang muslim saja. Itu. Kalau bukan muslim, ya tentu ia tidak akan melakukannya. Tentu ia tidak akan mengerjakannya. Nah ini. Ya. Jadi karena identitas seorang muslim, sehingga ia hanya terpanggil untuk menjalankan ibadah saum bukan atas dasar iman. Tapi atas dasar muslim, malu kalau tidak saum. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu ada amal yang mardud, ada amal yang mabrur. Nah, jadi oleh karena itu kita memenuhi panggilan dalam menjalankan ibadah kepada Allah itu, ya salah satunya adalah saum Ramadan
ya atas dorongan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah pentingnya syarat dan rukun terpenuhi dalam menjalankan ibadah. Apapun bentuk ibadah itu. Salat juga sama. Ya sudah benar salatnya, ya, caranya sudah benar, kaifiatnya sudah benar. Tetapi tidak didasari oleh iman, tidak ikhlas karena Allah dalam menjalankan ibadah, salat itu sama saja tertolak. Demikian pula haji, demikian juga sedekah, demikian juga infak, dan juga yang lainnya. Jadi, hendaklah setiap amal yang kita lakukan harus didasarkan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berikutnya dalam menjalankan ibadah saum tidak hanya sekedar ikhlas untuk kemabruran ibadah saum itu, tetapi juga ia harus tinggalkan perbuatan yang sia-sia untuk kesempurnaan ibadah saum. Makanya di bulan Ramadan ini, ketika kita menjalankan ibadah saum, tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, tetapi juga harus ya mengendalikan atau dapat mengendalikan nafsu. Itu berapa banyak ya hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hadis dalam Bukhari. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, "Ma lam yada qaulal jur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah." Jadi sampai Rasulullah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan itu ucapan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak membutuhkan meninggalkan makanan dan minuman darinya. Coba, ya. Jadi percuma kalau ia menjalankan ibadah saum hanya menahan lapar dan juga haus, tetapi tidak bisa mengendalikan atau meninggalkan ucapan dusta dan juga mengerjakannya. Maka Allah tidak membutuhkan meninggalkan makan dan juga minum. Ini indikasi bahwa percuma ya ibadah saumnya itu bagi seorang yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itu, ini perlu diperhatikan. Jadi berusahalah ketika menjalankan ibadah saum ini untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia, demikian juga ucapan, tindakan, dan juga yang lainnya, yang termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan berkata selama Ramadan yang baik-baik saja, ya. Ya, salah satunya salam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Kemudian juga ucapan yang baik juga yaitu ya membaca Al-Qur'an, harus banyak membaca Quran. Itu ucapan yang baik. Ya, makanya baca Quran. Mulai start membaca Quran terus karena itu merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah. Kemudian juga perkataan yang baik yaitu belajar ya, itu belajar ya, itu juga merupakan bagian dari ya perkataan yang baik. Jadi mendengarkan pembelajaran ya, dengan adanya kajian ilmu kita hadiri ya, majelis ilmu kita hadiri juga kan gitu, muhadharah juga kita hadiri, karena itu keluar ucapan-ucapan yang bermanfaat, yang berguna, kalimat-kalimat yang disukai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkataan yang tidak sia-sia. Itu. Kemudian juga adanya obrolan-obrolan ya yang bermanfaat. Nah, itu merupakan bagian juga perkataan yang bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan selama di bulan Ramadan itu. Nah, selain dari itu kita hindari ucapan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah. Itu. Karena ya ini merupakan hal yang harus sangat penting ya untuk senantiasa dijaga dalam perjalanan Ramadan ini. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, tetapi juga ia harus mampu untuk mengendalikan nafsu dari ucapannya, ya, dari perbuatan, dari tindakannya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, termasuk masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, as-siyamul junnah, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa saum itu merupakan perisai. Jadi jangan fala yarfus wala yajhal, ya. Jangan sampai berkata-kata ya kotor dan juga berlaku bodoh gitu. Jika ada seorang yang mencaci maki, Rasulullah sampai menyatakan seperti itu, maka ya katakan sesungguhnya aku sedang saum. Nah, itu kan memberikan cara gitu ya. Ketika ada seorang yang sedang mencaci, sedang memaki, sedang menghina, biasanya kita balas lagi. Tapi ketika itu, ya ketika orang sedang memaki, mencaci, ya maka katakanlah aku sedang saum. Agar apa? Agar tidak dibalas gitu ya dengan perbuatan yang buruk gitu. Jadi kalau dia berbuat buruk, maka balaslah dengan sesuatu yang baik agar ya ibadah saum kita itu sempurna. Ya, jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Ya, dia berkata kotor, kita berkata kotor lagi, sama saja. Maka tidak mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas saum yang kita kerjakan itu. Ya. Nah, ini merupakan hal yang perlu senantiasa diingat ya dalam menjalankan ibadah saum. Bahkan juga sampai Rasul menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju, kata Rasul. Berapa banyak orang yang saum, kata Rasul, ia tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali hanya rasa lapar dan dahaganya. Kenapa itu? Karena ya ia tidak bisa menahan nafsunya dalam perjalanan ibadah saumnya itu. Nah, inilah saudaraku ikhwatu iman. Jadi harus ekstra hati-hati agar ibadah saum kita itu mendapatkan nilai yang sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Ini hanya perjalanan setahun satu kali dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Oleh karena itu harus betul-betul kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, apalagi yang biasa suka marah ini. Ya, yang biasa suka marah, harus ekstra hati-hati. Apakah abinya, apakah uminya? Nah, ini perlu ya. Dan makanya harus selalu senantiasa mengingatkan satu sama lain. Ingat Bi, jangan marah-marah. Ingat Mi, jangan marah-marah. Nah, itu karena untuk kesempurnaan dari ibadah saum kita ya di bulan Ramadan ini. Itu ya. Jadi berapa banyak kata Rasul orang yang saum tapi tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya. Bahkan juga Nabi sampai menyatakan warubbama qamin laisa lahu min qiyami ila sakhra. Berapa banyak juga kata Rasul orang yang berdiri salat malam tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lelah saja. Nah, ini ya
makanya diawali dengan niat ikhlas dulu karena Allah, gitu ya. Agar ya tidak, ya agar terjauh ya dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Bayangkan saja pahala tidak ia dapatkan, sedangkan dia sudah berdiri menjalankan ibadah sholat taraweh misalnya ya, tetapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lelah saja. Ya, kan mubadir gitu. Makanya harus betul-betul dipenuhi syarat dan rukunnya dalam menjalankan ibadah. Itulah perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam menjalankan ibadah saum tentu tidak hanya sekedar tadi menahan lapar dan juga haus saja, tapi hendaklah juga mata, telinga, lisan juga saum dan ya dari berbuat dosa dan pelanggaran. Ya. Jadi tidak hanya sekedar perut saja yang menahan lapar atau juga tenggorokan ya, haus, tapi juga mata, telinga, lisan juga harus saum. Gitu. Makanya Zabir bin Abdullah sampai menyatakan, "Idza sumta falyasum," apabila engkau saum, maka saumlah, sam'uka, pendengaranmu, wa basaruka, ya penglihatanmu, wa lisanuka anil kadbi, dan lisan juga, lisanmu dari ucapan dosa, dusta dan juga maksim, perbuatan dosa, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas gitu mengenai seputar bagaimana saum pendengaran itu, mata itu, ya, kemudian lisan itu. Nah, tapi intinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya ketika menjalankan ibadah saum tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus saja, tetapi juga hendaklah mata, telinga, dan lisan pun juga harus dibawa saum dari perbuatan-perbuatan dosa dan juga yang sia-sia. Itulah ikhwatu iman ya mengenai ya rambo-rambo dalam menjalankan ibadah saum yang perlu diperhatikan. Khawatir ketika kita menjalankan ibadah saum malah ya pahala kita tidak dapatkan, ridha Allah juga kita tidak dapatkan. Tetapi kalau kita mengetahui akan rambo-rambo yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, insya Allah ibadah saum kita akan mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah barangkali kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Ya, dan selamat menjalankan ibadah saum di hari yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita ya dari mulai fajar shadiq sampai terbenam matahari ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, dan saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.